Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya mendapatkan pesan bahwa Tun senang dengan adanya tanya jawab. Dan karena itu saya persilakan, pertama kita dengar suara perempuan Kakak Latifah Ansori. Saya merasa sangat terhormat berada di depan seorang legenda. Nama saya Latifah Al-Ansori, saya Ketua DPP Partai Nasdem bidang pemilih pemula dan milenial. Di Partai Nasdem, mayoritas anggotanya 52% adalah anak muda. Dan mereka banyak yang baru bergabung menuju kemenangan 2024. Kiranya boleh membagikan tips, 3 mungkin dan terutama 1 tambahan untuk perempuan. Karena saya membaca ketika Tun Dr. Mahathir berumur 22 tahun menulis artikel di Singapura dengan judul Perempuan Melayu Membuat Kebebasan Mereka Sendiri. Mempunyai semangat kenegaraan. Itu amat penting. Apabila kita sayang kepada negara, kita akan lakukan apa yang sebaiknya untuk memajukan negara supaya dunia pandang tinggi kepada negara kita. If you don't use the women, kalau kita tak guna tenaga wanita, kita kekurangan separuh daripada kekuatan negara kita. Sebab itu kita perlu beri sebanyak peluang yang mungkin sama seperti lelaki kepada wanita asalkan mereka mempunyai kebolehan. Bukanlah kita beri kepada wanita yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu sama ada lelaki atau wanita tidak harus diberi tanggungjawab. Tetapi wanita yang berkualiti, yang qualified, yang terlatih perlu diberi tempat sama dengan lelaki. Sekarang kita dengar Kakak Eksan dari DPW Jawa Timur. Pertanyaannya adalah bahwa beliau pada 2016 Pak Surya diundang di Universitas Kebangsaan di Malaysia. Beliau menyampaikan pidato, salah satunya adalah restorasi sebagai spirit Pan Malaya. Apa yang disampaikan oleh Tun tadi itu sangat relevan dengan gagasan Pan Malaya yang ingin menjadikan Indonesia dan Malaysia sebagai sebuah kekuatan kawasan baik dari sisi politik kawasan dan sekaligus juga ekonomi. Bagaimana pandangan Tun terhadap pandangan itu? Ya, ada pada satu masa kita bercita-cita besar. Sebenarnya pada satu masa dulu kita berpendapat bahawa Malaya dengan Indonesia harus disatukan dan dijadi satu kelompok, satu negara yang diduduki oleh orang yang sama etnisitinya, bangsanya dan budayanya. Tetapi ada pihak yang tidak bersetuju. Sebab itu idea PAN Malaysia itu tak terjadi. Walaupun kita dapat bergabung dengan 2 buah wilayah British di Kalimantan ataupun Borneo, di mana terdapat wilayah Sabah dan Sarawak. Mereka membuat keputusan apabila diadakan referendum untuk bersama dengan Malaysia. Sebab itu Malaysia berkembang daripada semenanjung Tanah Melayu kepada Sabah dan Sarawak. Ada juga penyertaan daripada Singapura, tapi dianya tidak tahan lama kerana budayanya berlainan. Jadi idea Pan Malayan Union ini sudah tidak boleh diterima lagi oleh pihak rakyat di Malaysia. Mungkin terakhir dari kaum perempuan Kakak Julie Sutrisno.
mewakili juga dari kawasan timur Indonesia. Izin Tun Mahathir, saya dari East Nusa Tenggara Timur yang terkenal komodonya. Jadi saya ingin menanyakan karena program Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur ada itulah pariwisata. Apakah tips-tips supaya bisa kami Nusa Tenggara Timur juga bisa ada kunjungan banyak, bukan hanya ke Indonesia tapi ke Nusa Tenggara Timur. Memang ini tidak ada urusan dengan politik, tetapi karena salah satu adalah kesejahteraan itu, politik menuju kesejahteraan masyarakat. Jadi program Pak Gubernur itu adalah pariwisata untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi saya berharap bahwa ada tips-tips apa atau koneksi apa yang jaringan bisa dibuka untuk ke Malaysia dari Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapati penduduk Komodo Island ini sudah begitu bijak sehingga dapat jadi menteri. Tentulah menteri akan memberi perhatian kepada pembangunan Komodo Island. Komodo Island ini mempunyai satu aset yang tidak terdapat di mana-mana tempat di seluruh dunia. Itu aset itu sahaja boleh menarik pelancong datang ke Komodo Island. Malaysia pada satu ketika tidak ada apapun yang menarik pelancong daripada negara lain ke Malaysia. Kita bukan seperti Mesir, Egypt yang ada piramid, bukan seperti banyak negara lain yang mempunyai barang-barang lama, bangunan lama. Malaysia tidak punyai apapun dan tidak ada sebab kenapa pelancong akan datang ke Malaysia. Tetapi apabila kita kita bagi satu tugas khusus untuk pelancongan kepada seorang menteri, maka dianya membuat consultation di sana sini, dia mula menarik pelancong kerana apa yang dilihat oleh orang Malaysia sebagai perkara biasa sebenarnya bukan perkara biasa kepada orang lain. Jadi aset kita ialah keadaan di sekeliling kita. Whatever you have around you is not normal for a lot of other people.